Ibrani pasal 11, ayat pertama dulu. Saya ingin tunjukkan bahwa inilah dasar yang saya katakan. Dasar yang teguh. Dan orang yang percaya tidak akan gelisah, tidak akan bertindak tergesa-gesa. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Alkitab sudah berkata bahwa iman itu adalah dasar. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan dari ayat berikutnya, terus Anda baca sampai ayat 35, Anda menjumpai perkara-perkara yang luar biasa. Tokoh-tokoh iman disebutkan hebat sekali. Kita lompat, lihat ayat 32 sekarang. Ayat 32. Dia bicara dari Habel terus sampai ke Rahab. Nah, ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman, perhatikan, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Luar biasa. Kalau Anda baca dari ayat 2 sampai 35 ini iman yang sering kali kita dengar, yang merupakan konsep kita. Iman identik dengan kekuasaan, dengan power, keberhasilan, kemajuan, pertumbuhan, kemenangan, apalagi kedahsyatan, semua yang hebat, mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati, semua berkaitan dengan iman. Orang berkata, aku mesti beriman. Iman memindahkan gunung, problem singkirkan semua, halangan dilewati semua. Semuanya menang, hebat, kemenangan, gemilang, kemuliaan, kemajuan, mujizat. Itu iman. Memang betul, saudara. Tapi cuma sebagian. Teruskan. Ini yang dibutuhkan yang kedua. Yang kita seringkali tidak sadari. Tapi yang lebih banyak datang justru bagian kedua. Ayat 35 bagian B kita mulai baca. Tetapi, perhatikan. Orang-orang lain ini juga masih sebagai pahlawan iman. Membiarkan dirinya disiksa. Dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, dengar baik-baik, saudara. Sisi pertama, iman itu menjanjikan sesuatu yang hebat sekali. Kemajuan, pertumbuhan, mujizat, kebangkitan orang mati, nama besar, kemenangan yang gilang gemilang. Semua yang orang impikan, iman berkata, aku punya itu. Tapi bagian berikutnya, Anda dengerin. Ada orang-orang karena iman yang sama. Mereka menolak semua yang dunia. Mereka hanya cari yang ilahi. Di dunia
sungguh menderita, saudara. Tapi mereka teguh. Alkitab berkata, mereka tidak terima yang dijanjikan. Seorang hamba Tuhan bernama Fenelon. Dia sahabat karibnya Madame Guyon dari Perancis yang hidup pada abad pertengahan. Dia seorang biarawan sebetulnya. Dan orang ini terkenal pertama kali di Perancis ketika ada pemberontakan kelompok Protestan di Perancis. Ditindas dengan militer tidak bisa padam. Akhirnya gereja mengutus akan Fenelon ini. Dan dengan cara yang begitu damai, dia damaikan pemberontakan itu. Tetap dia biarkan orang Protestan beribadah dengan bebas. Dan Katolik akhirnya mau menerima di Perancis, saudara. Karena hikmatnya, dia naik pangkat, sampai jadi seorang uskup yang terkenal sekali. Dan bahkan Raja Perancis waktu itu mempercayakan semua anak dan cucunya di bawah bimbingan dia. Terutama mereka yang akan punya kesempatan kelak menjadi Raja Perancis. Anda bisa bayangin. Tapi orang ini cintanya dengan Tuhan luar biasa. Dan akibatnya tidak bisa tahan dalam hierarki gereja. Dia dikucilkan sampai matinya. Tetap sebagai uskup tanpa pegang kekuasaan apa-apa. Nah, dia tuliskan sebuah artikel menarik sekali yang saya baca. Dan dia berkata begini. Ada dua macam orang Kristen. Dan dia berkata, Kristen pertama adalah Kristen yang tidak bisa hidup kalau yang namanya berkat, kelimpahan, dan materi itu tidak ada dalam hidupnya. Orang ini hanya bisa hidup kalau Allah sediakan semua yang materi bagi dia. Begitu yang materi diangkat habis imannya. Dan dia berkata kita harus mengakui ada yang Kristen seperti itu. Yang kalau tanpa materi, tanpa ketenangan, dan tanpa uang dalam hidupnya, runtuh langsung imannya. Dia gambarkan imannya ditopang oleh materi. Dan dia berkata, secara jujur dia berkata, aku melihat di sekitarku banyak anak Tuhan yang seperti itu. Tetapi dia berkata, ada kelompok lain yang tidak hanya ingin materi sebagai pemuas dirinya. Bahkan dia berkata, aku gak butuh itu. Aku mau lebih dari sekedar materi. Aku mau Tuhan sendiri. Orang tipe kedua ini tidak urusan dengan yang di dunia. Matanya terus tertuju kepada Allah. Tidak peduli dia dapat apa-apa atau tidak di dunia. Yang dia peduli, apakah aku dapat bagian Tuhan dalam hidupku. Amen. Dengan begitu bijaksana dia berkata, baiklah kita yang ikut kelompok yang kedua tidak merendahkan kelompok yang pertama. Tapi kita berdoa buat mereka. Sebab bahayanya adalah begitu goncangan datang, yang pertama rontok. Iman punya dua sisi. Satu sisi memberikan sesuatu yang hebat kepada kita. Dan Alkitab menuliskan itu. Tapi sisi lain, ada orang-orang yang menolak pembebasannya. Sengaja mau hidup dalam penderitaan. Contoh paling gamblang itu Paulus. Dia buat kemah hanya untuk cukup menghidupi dirinya. Semua yang dunia ditolak habis. Orang bilang, Pak, dua-dua boleh enggak? Nah, semua maunya begitu, saudara. Sorga nikmat, dunia makmur. Kecil bahagia, apa? Tua kaya raya, mati masuk surga. Semua orang ingin begitu. Tapi dengar baik-baik. Kita tidak bisa memilih jalan kita sendiri sebetulnya. Tapi kalau Anda punya iman yang dihasilkan oleh rema, apapun anugerah yang turun dalam kehidupan kita, Anda akan kuat. Orang yang hidup menderita karena Tuhan,
Kalau Anda melihat, Anda berkata, wah kasihan orang ini. Tapi orang itu sukacita dengan apa yang dia alami. Kalau Anda senangkan hidupnya, dia malah berat. Ada keluarga misionari, orang Amerika di Irian, saudara. Sekian tahun tinggal di hutan. Wih, kena malaria, kena segala macam. Ada anaknya yang sampai cacat dari lahir. Ketika diajak pulang ke Amerika, sedihnya luar biasa. Anak-anaknya bilang, Papa pulang ke hutan. Pulang ke hutan. Sudah mulai gede-gede, saudara. Ditunjukin Amerika. Enggak pulang, Papa. Mungkin lihat rambut kok kuning, sana keriting lebih. Tarik. Pulang, dia bilang. Minta pulang, saudara. Seharusnya anak-anak remaja itu kan pengen lihat, wih Amerika. Ya. Ini minta pulang, saudara. Itu choice. Tapi anugerah Allah turun. Selama imanmu itu tidak goyah, ditaruh dimanapun gak masalah. Kalau kita baru di level pertama, ya diakui di depan Tuhan. Tuhan, kalau ini diprotoli habis juga imanku. Langsung murtad 3 kali. Ya. Karena dasar imannya tidak kuat. Tapi kalau fondasimu kokoh, oleh karena setiap rema yang engkau terima, Anda ngerti? Apapun yang ditentukan buat saudara, engkau tidak akan goyah. Engkau bisa mengalami explosion rohani yang luar biasa. Hidupmu bertumbuh, berkembang, bam, hebat sekali. Ataupun engkau ditempatkan Allah, di tempat yang secara daging mengerikan. Engkau berkata, tidak ada bedanya. Tetap kokoh di dalam dia sendiri. Amen, saudaraku. Nah itu iman. Kalau orang Kristen bisa nangkap ini, hidup kita akan beda. Ayat yang terakhir. Mazmur 92. Mazmur 92. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saya pernah sampaikan bagaimana pohon korma ditanam. Di Timur Tengah ketika benihnya itu mulai dimasukkan dalam tanah, maka di atas tumpukan tanah itu para petani korma menaruh sebuah batu yang cukup besar. Ketika kehidupan mulai keluar dari benih korma itu, mereka ingin naik ke atas, mereka tidak bisa. Karena yang harus mereka hadapi batu yang besar. Apa akibatnya? Maka mereka hanya bisa tumbuh ke bawah. Ketika mereka tumbuh ke bawah, maka tumbuh ke bawah itu menjadi apa? Akar. Ketika akar itu kuat, baru setelah akarnya kuat, mereka bisa mulai tumbuh ke atas. Dan kekuatan itu akan membuat batu besar itu terdongkel keluar. Ketika batunya terdongkel, kehidupan mulai naik. Dan korma itu ditanam di gurun. Setiap ada angin atau badai gurun sehebat apapun, biasanya korma ini tetap tahan dan tidak tumbang. Sebab akarnya berakar kuat di bawah. Kekristenan kita seringkali ingin yang mudah. Kita ingin di atas kita cuman pasir yang sudah digarap atau tanah liat yang lembut. Waktu kita mulai keluar, kita mau tumbuh dengan cepat. Waktu kita menghadapi batu,
kita berkata ini merupakan godaan, ini merupakan gangguan buat aku. John Bevere tulis dalam sebuah buku yang bagus sekali. Dan dia berkata begini, jangan tergesa-gesa lari dari pertentangan rohani yang sedang terjadi. Saudara, kalau Anda peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat kita dihadapkan kepada kebenaran yang mengkonfrontasi keadaan kita. Kebenaran yang bertolak belakang dengan apa yang sedang kita senangi. Nah, pertentangan rohani itu banyak orang Kristen ingin segera lari. Supaya apa? Karena kalau terjadi konflik terus dalam batin kita, hidup kita tidak tenang, saudara. Ya kan? Kita mau makan gak enak, tidur gak bisa tidur, kerja gak bisa kerja, konflik terus. Nah, orang Kristen yang bodoh, dia akan lari dari konflik itu. Dia akan coba netralisir kebenaran itu sedemikian rupa sehingga tidak lagi punya kekuatan dobrak untuk masuk ke hidup kita. Kita biarkan tetap di luar, lalu kita sibukkan diri kita dengan berbagai macam hal untuk menutupi itu sehingga tidak bisa nembus ke batin kita. Lalu kemudian kita cari kesibukan lain, kita coba lupakan sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam batin kita. Dengan kata lain, coba cari pelarian atau menetralisir kebenaran ini. Nana mengerti akibatnya? Kalau kita lari dari konfrontasi kebenaran yang Roh Kudus sendiri kerjakan, maka sistem akarmu, kata John Bevere, tidak akan kuat. Tapi kalau engkau biarkan yang namanya kebenaran, rema ini, terus nembus sampai ke dasar hidupmu, membongkar yang sebenarnya, maka sebetulnya kita membiarkan sistem akar kebenaran itu akan makin kuat. Digoyang seperti apapun, engkau tidak akan goyah, saudara. Nah, banyak orang pakai pikirannya untuk menetralisir kekuatan penetrasi kebenaran. Saya beri contoh begini. Anda tahu cerita Bileam ya? Seorang nabi. Nah, Balak itu musuh Israel. Dia minta Bileam mengutuki Israel. Nah, banyak orang berkata Bileam nabi palsu. Nah, akhirnya memang tergolong begitu. Pada mulanya dia sungguh-sungguh nabi. Dan dia dengar suara Tuhan, saudara. Dia gak nyembah setan, dia gak nyembah ilah lain, dia nyembah Allah. Sungguh-sungguh dia sembah. Dan yang dia dengar sungguh-sungguh murni suara Tuhan. Nah, pada waktu itu si Balak berkata, kutuki orang Israel, dia diberi kekayaan. Dan orang-orang yang terhormat datang menghadap dia. Nah, Bileam sudah ngerti bahwa Allah berkata, jangan kutuki umatku. Dia ngerti itu. Tapi dalam dirinya ada konfrontasi antara keinginan dapatkan uang dengan kehendak Tuhan yang berkata, jangan dikutuki. Anda lihat konfrontasinya. Nah, orang-orang Balak pulang, dia kirim utusan lebih terhormat lagi, dengan harta lebih banyak lagi. Terus dicoba dengan harta lebih banyak, dan lebih banyak. Akhirnya, Bileam ini tidak biarkan kebenaran ini masuk berakar dalam dirinya. Apa yang terjadi? Dia coba kompromikan dan dia rohani banget. Dan dia berkata, ya dulu kan gak boleh. Sekarang coba aku tanyakan Tuhan lagi. Jadi, rohani kan dosanya apa? Tanya Tuhan lagi. Dosanya adalah di hatinya dia gak bertobat. Dan sama sekali tidak biarkan kebenaran ini menguasai dia. Di hatinya sebetulnya uang nomor satu. Waktu dia tanya Tuhan lagi, nah ini bahayanya saudara. Dengerin baik-baik, ini Tuhan itu saudara. Kayak begini. Anda terus paksa, boleh enggak? Boleh enggak? Kalau begini. Anda beri dia berbagai alternatif. One day dia berkata, boleh. Itu seperti nabi-nabi merengek-rengek sampai memalukan kepada Elisa. Minta izin cari Elia. Alkitab berkata ketika mereka meminta sampai memalukan. Elisa berkata,
silahkan pergi. Saya mau tanya, ketemu Elia nggak saudara? 3 hari 3 malam, cari. Balik kepada Elisa. Bilang, tidak ketemu. Elisa berkata, bukankah sudah kukatakan jangan pergi? Anda harus kenal sifatnya Tuhan. Kalau Anda terus, Anda tahu persis. Itu bukan dari Tuhan. Hati-hati saudara. Mazmur berkata, diberikannya kepada mereka apa yang menjadi keinginan mereka. Dan didatangkannya, bahasa Indonesianya, penyakit paru-paru di tengah-tengah mereka. Diberi itu. Tapi plus ekstra. Ekstra penyakit. Ekstra masalah. Nah itu Tuhan. Jadi untuk apa sih sebetulnya ngotot dengan kemauan kita? Hanya cari approval. Ya, kalau dia bilang ya. Belum tentu ada paket ekstranya loh saudara. Tapi kalau engkau kerjakan seperti yang dia mau. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, kata firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia tidak tambah trouble di dalamnya. Ketika Bileam kali kedua datang, Tuhan berkata, oh silahkan. Hanya, dia bilang, yang aku katakan, yang boleh kamu ucapkan. Wah, dia senang. Lumayan, pancernya masuk dulu, saudara. Jalan naik keledai. Urapannya turun dari nabinya kepada keledainya. Keledainya ngomong, kayak cerita zaman anak-anak kita itu, Nabi Sulaiman ngomong sama binatang. Keledai bisa nubuat, saudara. Di depannya malaikat, mau dibunuh, saudara. Bayangin. Kalau tinju itu saved by the bell, kalau ini saved by his donkey. Selamat karena keledainya, saudara. Dan akhirnya, dia toh tidak bisa ngutuki. Dan akhirnya, waktu Israel masuk Kanaan, dia termasuk yang mati oleh karena pedang. Ditumpas, saudara. Nah ini manusia. Jangan biarkan kebenaran itu kita poles begitu rupa sampai kekuatannya hilang. Saya masih ingat tahun 80-an awal kita membuat KKR di gedung lapangan Tri Lomba Juang. Malam sejuta ceria. Wah, hebat. 1 malam sebelum acara itu, saya masih ingat kami doa sama-sama di Imam Bonjol. Ada saya satu dengan teman satu, saudara. Kami nangis waktu itu. Karena waktu sembahyang Tuhan berkata, ini proyekmu bukan proyekku. Jadi kami berdua sampaikan kepada panitia. Sambil nangis. Saya berkata, kita harus bertobat. Ini bukan proyek kita. Ini proyeknya Tuhan. Harusnya kan itu bukan yang begitu yang betul. Tapi ternyata Tuhan berkata ini proyek kita. Bukan proyeknya Tuhan. Sudah nangis-nangis sampai kan keluar dari hati. Dinetralisir. Pemimpin kami itu pintar sekali. Dia berkata gini. Jadi saudara-saudara, ini yang tadi ya. Jadi dari sudah saya nangis-nangis, sudah tegang semua. Dia apik sekali. Hikmatnya hebat sekali. Jadi saudara-saudara, gini toh teknisnya ya. Tadi kan disampaikan bahwa ini proyek Tuhan. Ya, jadi kita akan berdoa menyerahkan kepada Tuhan sekarang ya. Jadi ini sudah baguslah sebagai saling mengingatkan di antara kita. Dinetralisir begitu rupa. Sampai nggak ada power lagi. Jalan KKR-nya, saudara. Bobor. Anda tahu apa yang terjadi? Pada hari terakhir, dihitung semua persembahan. Kami defisit 6 juta. Zaman tahun 80-an. Itu besar sekali. Sehingga sekarang kalau kami nyebut itu bukan malam sejuta ceria. Tapi malam 6 juta ceria. Saya belajar. Kertas koran. Kan semua suruh bawa koran, duduk di lapangan, dikumpulin panitia. Saking paniknya, ditagih sana sini saudara. Itu ditimbang kita itu, wah dapat 500.000. Dijual beneran, kelebihan 01 ternyata 50.000. Bayangin. Itu kebenaran. Kalau dengan tergesa-gesa,
kita tinggal sebelum kebenaran itu kena pada tujuannya. Anda nangkap ya? Tapi kalau kita mau terima kebenaran, sampai masuk ke hidup kita, dan meletakkan fondasi yang kuat, kita tidak akan digoyahkan. Sepertinya batu di atas kita, membuat kita berkata, baik, aku tumbuh ke bawah. Sistem akar kita akan kuat. Dan kita akan tumbuh dengan sehat di hadapan Dia. Amen, saudaraku. Tutup Alkitabmu, kita berdoa sama-sama.